Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang tidak bisa hadir hari ini dikarenakan sakit, semoga diangkat sakitnya dan bisa cepat dan bisa sembuh seperti semula dan bisa berangkat lagi seperti aktivitas semula. Sebelum pembelajaran ibu dimulai, alangkah baiknya kita bisa doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum pembelajaran ibu dimulai, ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya, betul, membahas tentang materi pembunuhan. Jadi, arti pembunuhan itu sendiri adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melintasi hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan ini biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, pengakuan, balas dendam, membela diri, dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh membunuh sesama manusia atau sesama makhluk hidup secara cuma-cuma. Oke anak-anak? Ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi kita akan membahas tentang materi ibadah kurban. Pembelajaran hari ini, jadi kita melalui pembelajaran materi tentang penyembelihan kurban ini mempunyai tujuan yang pertama, mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah SWT dalam kehidupan. Yang kedua, menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Yang ketiga, menampilkan sikap kasih sayang pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan. Jadi, bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada apa? Syariat kurban. Jadi hal ini dapat diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena apa? Karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah SWT yang taat dan pantas untuk diteladani. Karena apa? Karena keikhlasannya dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah SWT melalui ibadah kurban. Sebelum itu, apa ada yang tahu apa itu kurban? Ya, kata kurban itu sendiri artinya kurbanah berasal dari kata bahasa Arab qoriba yakrubu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya. Baik, sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal berapa? Ya, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dasar hukum kurban, hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib, seperti menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Jadi,
ketentuan hewan kurban, jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah yang pertama apa? Cukup umur. Dalam arti unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang ketiga, kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Yang kedua, tidak dalam kondisi cacat. Dalam arti yang pertama, matanya tidak buta, terus sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus atau kering. Selanjutnya, Ibu menjelaskan tentang waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Apa aja ya? Yang pertama, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah yang pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah atau sebelum maghrib. Nah, untuk tempat menyembelih sendiri sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, karena bertujuan sebagai sarana untuk syiar Islam. Ada hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin, dan yang keempat, sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Jadi, tujuan pembagian daging kurban ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkurban. Yang selanjutnya, Ibu menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Yaitu yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, yaitu doanya adalah Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau merontak. Keempat adalah penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah Maha Besar, dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir, yaitu Allahu Akbar. Yang kelima, penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minika wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban.
Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu, dan Allah terimalah dari siapa namanya. Baik, Ibu juga mempunyai video tentang tata cara menyembelih hewan kurban dengan baik dan benar. Apakah mau nonton? Apakah penasaran gimana tata caranya? Penasaran tidak? Penasaran. Baik, Ibu akan menampilkan video yang akan ditonton kalian semua mengenai tata cara dan memahami tata cara penyembelihan kurban. Baik, disimak video ini dengan saksama dan dipahami, dan sewaktu-waktu bisa diamalkan untuk kita. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelih. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat saat membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Gimana? Apakah videonya bagus? Alhamdulillah. Ibu mendapatkan video tersebut dari apa? YouTube. Betul, dari YouTube. Itu merupakan penjelasan tata cara penyembelihan kurban secara baik dan benar. Begitu, apakah semuanya bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya terakhir adalah hikmah ibadah kurban. Hikmah ibadah kurban ini sendiri selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Jadi ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan, serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Nah, dari semua penjelasan Ibu, apakah bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah kalau bisa. Terima kasih antusias kalian. Semoga materi Ibu yang sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.